Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matlu'il fajr. Shadaqallahu adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita. Tapi sebelumnya, sambil nanti sahur sambil mendengarkan pencerahan bimbingan amalan spesial edisi di bulan Ramadan, sebelum mari kita niat bareng-bareng dulu, niat buka, niat mau puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hati sanati fardhal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dijadikan suatu puasa di mana tanpa ada undur apapun yang bisa membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, selamat menikmati santap sahurnya sambil mendengarkan pencerahan bimbingan amalan tiap pagi hari ini. Tak terasa rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat fitriyah yang ada pada diri kita, nikmat alamah yang Allah ciptakan buat kita. Tak terasa kita sekarang sudah masuk hari ke, nanti malam sudah masuk hari Selasa, nanti malam Rabu udah masuk malam 23. Kita sudah masuk hari ke-22. Tanpa sadar hari ke-22. Berapa hari lagi? 6 hari lagi. Insya Allah kita, kalau misalkan itu diizin, dapat ridha dari Allah, kita bisa merayakan apa yang dinamakan Idul Fitri. Merayakan kemenangan yang kita dapatkan selama 30 hari. Menahan lapar, menahan amarah, menahan segalanya. Apa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala akan dengan datangnya Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa sadar nanti malam kita malam ke-23. Dalam suatu ayat yang dijelaskan yang sering kita dengar, yaitu apa? Yaitu surat Al-Qadr, di mana ini merupakan surat Makkiyah, diturunkan di Mekah yang cuma ada 5 ayat. Yaitu surah ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna, sungguh kami, anzalna, telah menurunkan Al-Quran. Di sini inna ada sungguh Allah yang menurunkan Al-Quran. Fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan apa yang dinamakan fi lailatul qadr, yaitu lailatul qadar. Terus kemudian ada lagi, dijelaskan lagi dalam ayat Allah, dalam firman Allah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dijelaskan pada hambanya, pada manusianya, wa ma adraka. Dan tahukah kamu ma lailatul qadar, apakah malam kemuliaan, malam yang paling mulia lailatul qadar itu? Kita belum tahu. Malam lailatul qadar yang bagaimana, kita belum jelas. Maka ini dijelaskan, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Lailatul qadri adalah malam kemuliaan. Lailatul qadar itu malam kemuliaan, khairu, lebih baik min alfi syahrin, yaitu daripada min alfi, daripada 1000 alfi bulan. Jadi ini merupakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa dibayangkan
Bagaimana kita ketika malam Lailatul Qadar kita zikir, afdhalul zikri, yang sesuatu apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, zikir kita diperbanyak di malam Lailatul Qadar, kita pas mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan kita ketiban pulung. Artinya apa? Doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Iman kita dijadikan suatu iman yang kuat di dalam menandingi perasaan-perasaan atau bisikan iblis. Statement yang kita bikin dengan suatu statement yang indah, yaitu perjanjian kita sama Allah. Allah memberikan suatu perintah, kita bisa menjalankannya, sehingga apapun kita jalankan dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Kita bisa jalankan semuanya. Ini merupakan suatu hal yang langka dimiliki sebagai hamba Allah. Kita di dalam menghadapi atau merasakan datangnya Lailatul Qadar, ini merupakan satu hal yang langka dan jarang didapatkan oleh hamba Allah, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman senantiasa menunggu malam Lailatul Qadar dengan sabar. Setiap hari dia wirid. Malam 22 dia wirid. Tidak hanya tahun malam ganjil aja, tidak. Malam genap wirid, malam ganjil. Mulai puasa dapat 19 dia sudah wirid. Terus sampai menjelang Idul Fitri. Ini yang mereka lakukan sebagai hamba-hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illalladzina amanu wa amilus, dengan amal-amal yang dijalankan, amal soleh yang kita jalankan ketika apa? Ketika kita zikir, mengharapkan lipatan pahala yang berlipat-lipat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalu, turunlah al malaikatu, para malaikat, waruhu, dan roh Jibril. Fiha, pada malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril, turun biidni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Salamun, salam sejahtera. Iya hatta matla'il fajar. Iya, malam itu hatta, sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi ini malam Lailatul Qadar itu mulai malam sampai di sini sebutkan matla'il fajar, sampai fajar. Di situ kita wirid terus sampai subuh, menjelang subuh, habis itu setelah subuh wirid lagi. Ini merupakan suatu hal yang kita nanti-nantikan. Apa yang kita nantikan? Syafaat, pahala berlipat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan di waktu itu, andai kata malam Lailatul Qadar itu turun pas apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan. Doa-doa mereka yang berpuasa aja Allah kabulkan, tidak Allah tolak. Apalagi pas malam Lailatul Qadar dilipatkan. Maka yang paling penting ketika kita mohon pada Allah di malam Lailatul Qadar, jangan kita minta kaya, jangan kita minta segala sesuatu hal yang di luar daripada apa yang Allah, di luar daripada iman. Apa yang Allah perintahkan pada kita di luar daripada iman. Kalau bisa kita minta apa? Ya Allah, berikanlah iman yang kuat. Ya Allah, bukalah pintu taubat. Ini yang paling penting. Karena kehidupan kita di dunia ini fata morgana. Satu. Yang kedua, kehidupan kita di dunia umurnya terbatas. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal abadi selamanya dan tidak fata morgana. Di sana nyata. Kenyataannya apa? Kenyataannya di sana sekali azab, azablah datang. Meskipun kita sebut astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, sudah tidak ada pintu maaf, sudah tidak ada pintu tobat ketika kita sudah masuk ke liang kubur.
Makanya Allah dengan firman-firman Allah seperti ini, dengan ayat-ayat Allah kita pelajari. Ketika kita masih bernafas, mohon kepada Allah. Di malam Lailatul Qadar ini, mohon kepada Allah. Di malam 23 nanti malam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohon? Yang paling utama kita mohon, ya Allah bukalah pintu taubat. Ya Allah bukalah pintu taubat buatku. Ya Allah berikanlah pengampunan buatku. Bukalah pintu pengampunan buat kedua orang tuaku, ya Allah. Ini penting. Apapun yang terjadi ini sangat penting sekali. Ada suatu riwayat di sini mengisahkan tentang orang yang sudah mati, orang tua yang sudah mati. Ketika Ramadan seperti ini, dia mencari, dia rindu sekali segala sesuatu. Apa yang dirindukan? Ada 3. Pertama adalah istighfar daripada anaknya sendiri. Istighfar, doa daripada anak itu sendiri, anak kandungnya sendiri. Makanya segala amal itu akan putus kecuali illa minat salas, kecuali 3 perkara, yaitu salah satunya adalah awal soleh tidak ulah, yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini diminta istighfar. Istighfar diminta ditunggu kedatangan sama orang tua sudah nggak ada. Kenapa? Karena doa anak yang soleh itu tidak terhalang dan bisa langsung sampai pada yang bersangkutan. Wa khususan ila ruhana insan ila ruhi bapak kita, wa khususan ila ruhi ibu kita, nyampe ke dia. Kemudian kita bacakan istighfar, kita doakan istighfar, nyampe ke dia, dia senang ini. Ini kalau punya anak yang soleh. Kalau nggak punya anak soleh, dia di mana dia bisa mendapatkannya? Wahai anakku, di mana engkau? Wahai anakku, di mana engkau? Wahai anakku, di mana engkau? Kenapa engkau nggak mendoakan aku, orang tuamu sudah nggak ada ini? Nangis dia. Dia merana dan menangis di sana. Sementara anaknya berpoya-poya. Sementara anaknya sudah tidak peduli lagi pada orang tua, sudah nggak ada. Setelah menikmati harta warisan, setelah menikmati segala sesuatu, lupa sama orang tuanya. Nyentuh kuburannya aja nggak mau, datang ke makamnya aja sudah nggak pernah. Ini merupakan suatu hal yang dirindukan mereka sudah nggak ada. Jadi orang tua ini merindukan, ada 3 yang dirindukan pada anaknya, ada 3 kerinduan orang yang sudah meninggal. Salah satu yang tadi adalah doa daripada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang dirindukan orang tua kita sudah tidak ada pada anaknya. Dirindukan adalah apa? Orang tua itu senang kalau lihat anak-anaknya rukun, tidak saling bertengkar satu sama lain. Sekalian apa yang terjadi pada dewasa ini sering terjadi, dan bahkan ini sering sekali terjadi. Hiruk pikuknya mereka yang ditinggal orang tuanya yang baru saja meninggal. Apa yang terjadi? Berebut waris, cuek sana sini, anak udah berantem satu sama lain. Bagaimana perasaan orang tua yang sudah nggak ada? Bukan diringankan azab kuburnya, tambah disiksa. Ini orang tua merindukan hal seperti ini. Bagaimana statement mereka sudah ditinggalkan orang tuanya, berantem sendiri-sendiri, berlomba dengan kegiatan sendiri-sendiri, bukan kegiatan yang berbau ibadah, tapi kegiatan yang berbau porak-poranda, alias apa? Alias mendenggungkan, alias mendegurkan segala sesuatu yang berbau waris, yang berbau hak waris. Bahkan yang paling menjengkelkan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kategori ini adalah laknatullah. Ketika tanah itu sudah diwakafkan orang tuanya untuk masjid, untuk bangun masjid, untuk tempat ibadah pada Allah. Ketika orang tuanya sudah nggak ada, ibu bapak, ketika orang tuanya sudah nggak ada, tanah ini diminta lagi sama anaknya, diminta lagi suruh beli. Kejadian ini apa pernah Ustaz? Sering terjadi. Bahkan Ustaz sendiri pernah mengalami, pernah melihat sendiri ini terjadi. Tanah yang sudah diwakafkan mereka yang sudah meninggal, diminta kembali, diurus kembali sama ahli warisnya, diungkit sendiri lagi. Masya Allah, a'udzubillah min dzalik, a'udzubillah. Hal seperti ini yang dirindukan mereka yang sudah meninggal.
Yang ketiga, yang dirindukan orang tua kita ketika sudah meninggal, apa dirindukan pada anaknya? Sedekah. Sedekah yang diatasnamakan untuk orang tua yang meninggal ini. Boleh Ustaz? Boleh. Kita sedekahkan apa yang kita sedekahkan. Saya sedekah ini untuk almarhum bapak saya. Saya sedekah ini untuk almarhum ibu saya. Ini paling penting dan ini dinanti-nanti mereka. Jadi ada 3. Yang satu adalah doa istighfar, diperbanyak doa untuk kedua orang tua. Yang kedua adalah kerukunan daripada keluarga, daripada anak-anak itu sendiri. Yang ketiga adalah sedekah yang diatasnamakan yang sudah meninggal. Sedekah yang sudah diatasnamakan mereka ibu bapak kita yang sudah meninggal. Ini kembaliannya yang kedua tadi seperti apa? Tidak rukunnya anak sama anak sehingga sampai mengungkit. Yang seharusnya itu dijadikan sedekah jariah oleh orang tuanya yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, diungkit lagi, diambil lagi. Akhirnya apa? Jariahnya sudah habis, jariahnya sudah tidak mengalir lagi. Terus tiba anak kayak apa seperti ini? Apakah dia pantas dijulukan, kita kasih julukan anak durhaka? Apakah dia pantas kita juluki sebagai binatang? Kalau binatang tidak. Karena apa? Karena mereka punya akal sempurna. Tapi punya akal sempurna, tapi sifatnya tidak peduli seperti binatang. Hewan aja, anjing ataupun kucing, dia lihat anaknya dicengkrama orang, ibunya ini masih peduli. Ayam ketika anaknya diganggu masih peduli. Ini tidak. Apapun yang terjadi, naluri binatang lebih bagus dibandingkan orang-orang yang seperti ini berebut waris, berebut segala sesuatu waris yang sudah diwakaf. Masya Allah. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Dan bagi mereka yang terjadi, yang pernah mengalami seperti ini, marilah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara antum datang ke makam orang tua itu, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian minta maaf segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang tua itu, kembalikan hak mereka. Kembalikan dengan cara apa? Apa yang antum ungkit itu kembalikan, karena itu jariah mereka. Itu sudah diwakafkan, jangan diambil lagi. Segala sesuatu yang sudah diwakaf jangan diambil lagi. Apalagi yang mewakafkan adalah suatu amanah, di mana orang tua itu mengamanahkan segala sesuatu yang intinya adalah buat jariah mereka ketika mereka sudah enggak ada. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita sekarang untuk nanti. Yang jelas ketika kita sering datang ke dalam suatu majelis akan bertambah ilmu kita meskipun cuma 1 ayat. Akan bermanfaat buat kita meskipun cuma 1 ayat. Apapun terjadi ketika kita gemar mencari ilmu, thalabul ilmi, maka apa yang terjadi, Allah akan berikan hidayah kepada kita, Allah akan berikan rahmat kepada kita, Allah akan berikan segala sesuatu apa yang kita minta, sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang tergolong wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupi kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita menjadi hamba Allah yang tawakal. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Spesial untuk malam nanti, yaitu malam ke-23, malam Lailatul Qadar. Kita mohon kepada Allah, mohon dibukakan pintu taubat kita pada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang menguasai segala kerajaan di atas kerajaan. Ya Allah, kami merasa diri kami ini banyak dosa ya Allah di hadapan-Mu. Jadikanlah apa yang kami kaji, apa yang kami cari ya Allah bermanfaat buat kami ke depannya ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang durhaka kepada sesama, durhaka kepada orang tua kami, lebih-lebih ya Allah yang telah melahirkan kami. Apalagi sampai melaknati firman-firman-Mu ya Allah, apalagi sampai mengingkari firman-firman-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah di malam 23 ini, malam Lailatul Qadar ini ya Allah yang ke-23 ini, jadikanlah, kuatkanlah imanku, kuatkanlah iman kami ya Allah. Iman apa yang ada dalam diri kami yang tadinya lemah, yang tadinya dihinggapi dengan benih-benih dan titik-titik dosa yang gak jelas.
Kumohon ya Allah, mulai sekarang angkatlah titik-titik hitam itu dan putihkanlah hati kami, putihkanlah iman kami, sebagaimana Engkau memutihkan atau membuka pintu taubat kepada hamba-hamba-Mu sebelum kami, kepada kaum-kaum sebelum kami ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jahiliyah, di mana sekarang ini ya Allah segala kejahiliyah yang muncul dalam hati kami, yang muncul dalam perasaan kami ya Allah, senantiasa raung-raung dalam tubuh kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman untuk bisa menolak itu semua ya. Ya Allah ya Rahman dan Rahim, ya Allah mujibas syaidin, berikanlah kami ya Allah karunia rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, agar Kau bukakan pintu taubat, taubatan nasuha buat kami ya Allah, sebenar-benar taubat di hadapan-Mu ya Allah. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, baik kami yang sengaja maupun tidak kami sengaja, baik itu yang kami sifatnya lalai maupun yang kami tidak lalai ya Allah. Yang sekarang ini kami senantiasa tidak pernah sholat dengan khusyuk di hadapan-Mu, mulai sekarang ya Allah berikanlah kami ya Allah ketekatan istiqomah dalam suatu hal untuk beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang tadinya kami ya Allah enggan untuk bersedekah, mulai sekarang ya Allah di malam Lailatul Qadar ini bukalah pintu kami, bukalah rezeki kami, rezeki berlimpah buah berkah barokah, sehingga kami bisa bersedekah ya Allah, bersedekah tanpa mikir apapun, karena apapun bentuknya kami sadar ya Allah bahwa harta yang kami punya ini mati pun tidak akan kami bawa, tetapi amal yang kami bawa, apa yang Engkau berikan ya Allah, apa yang Engkau berikan pada baginda Rasul dalam suatu hadisnya, insan rizqi bisodaqati, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, maka itu benar adanya ya Allah. Jadikanlah kami, meskipun kami bukan ahli sedekah, jadikanlah kami orang yang gemar dan melakukan senantiasa, tidak pernah rendah, tidak ada bosan-bosannya, selalu melakukan sedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma arham umat Muhammad, wasli umat Muhammad, wa farisi umat Muhammad, wastur umat Muhammad, wajibul umat Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yahsa, wa qalbin la yahsa, wa amalin la yanfa, wa du'ain la yasma, wa 'ainatan wa nafsin la tasma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.